sini Fadlizon seharusnya itu menyadari bahwasanya di era yang serba digital ini, ketika ada upaya-upaya penghapusan sejarah, itu justru akan menyalakan kembali ingatan kolektif masyarakat. Bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon bersiku. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Menteri Kebudayaan Fadlizon. Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Nah sekarang ada nggak? Kalau ada buktinya tidak pernah ada. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanormi Channel. Belakangan ini publik kita telah dihebohkan oleh salah satu kebijakan dari pemerintahan kita, yang dimana kebijakan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan kita, yaitu tentang penulisan ulang sejarah yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah program dari pemerintah yang bertujuan menghasilkan sebuah buku sejarah secara resmi, yang dimana buku sejarah nanti itu akan dijadikan rujukan resmi di berbagai macam kelembagaan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di satu sisi penulisan ulang sejarah ini itu merupakan sesuatu yang sangat positif sekali, jika tujuannya itu untuk koreksi ilmiah dan meluruskan sebuah distorsi berdasarkan kajian akademik yang valid. Namun, kalau hal ini itu didasarkan pada atau dilakukan oleh aktor-aktor politik dengan kecenderungan pada rezim Orde Baru, maka niat tersebut perlu dipertanyakan lagi. Tujuan apa yang tersembunyi dari kebijakan tersebut? Nah, kita ketahui bersama bahwasannya Menteri Kebudayaan kita saat ini, yaitu Fadlizon, itu mempunyai rekam jejak yang sangat dekat sekali dengan kekuasaan rezim Orde Baru pada waktu itu. Bahkan beliau ini masuk di dalam lingkaran kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Nah, di sini sangat mungkin sekali beliau itu membawa bias ideologis dalam proyek besar ini, dalam proyek penulisan ulang sejarah yang ada di Indonesia ini. Hal ini bisa kita lihat ketika beliau itu memilih sebuah diksi, memilih sebuah kata untuk menyebutkan bahwasanya pemerkosaan massal yang diterima orang-orang keturunan Tionghoa pada waktu Mei 98 itu tidak terbukti secara sejarah. Kalau kita melihat fakta-fakta sejarah yang memuat peristiwa kerusuhan Mei 98 itu, yang dimana di dalamnya itu ada sebuah peristiwa pemerkosaan massal yang menimpa keturunan Tionghoa, yang dimana di situ sudah dibentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, pada pemerintahan waktu itu. Selain itu juga peristiwa pemerkosaan massal ini juga sudah mendapat pengakuan negara secara implisit, termasuk di dalamnya itu permintaan maaf Bapak Presiden kita pada waktu itu, yaitu Bapak B.J. Habibie, yang dilakukan secara terbuka. Dan di sisi lain peristiwa ini juga sudah diverifikasi oleh berbagai macam pihak untuk dilaporkan kepada PBB untuk ditindaklanjuti dalam menyelesaikan permasalahan ini. Perlu disadari semua bahwasanya di dalam dunia politik, narasi sebuah sejarah itu sangat berpengaruh sekali terhadap legitimasi.
dengan menulis ulang dan menghapus sejarah gelap Orde Baru yang penuh berdarah-darah itu tampak sekali kalau di situ itu ada upaya untuk membersihkan nama Soeharto dan militer pada waktu Orde Baru. Yang kita ketahui bersama bahwasanya memang pada saat itu di masa Orde Baru itu memang sangat otoriter sekali. Ketika menghadapi rakyatnya sendiri, militer itu bahkan menggunakan senjata. Selain itu, di situ juga tampak melindungi, penulisan sejarah ulang ini tampak melindungi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam masa Orde Baru pada waktu itu, yang dimana tokoh-tokoh tersebut masih menjabat di dalam pemerintahan Prabowo saat ini. Itu tampak sekali. Dan selain itu juga menciptakan sebuah narasi yang heroik di rezim Orde Baru, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya memang rezim Orde Baru itu rezim yang sangat otoriter sekali. Tapi di situ itu diciptakan sebuah narasi yang heroik agar apa ya? Agar bisa dibenarkan apa yang diperbuat rezim Orde Baru itu bisa dibenarkan secara politik pada saat ini. Tapi menurut pengamatan dari saya, kebijakan dari pemerintah tentang penulisan ulang sejarah yang ada di Indonesia ini justru akan berpotensi menjadi sebuah blunder yang sangat besar sekali dalam pemerintahan Prabowo saat ini. Karena apa ya? Karena penulisan ulang sejarah ini dengan diksi-diksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan kita, Fadlizon, itu akan membuka luka kolektif masyarakat sipil, khususnya korban dari kebiadaban rezim Orde Baru pada waktu itu. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Bapak Prabowo Subianto itu sering dikaitkan, bahkan berulang-ulang kali dikaitkan dengan kebusukan rezim Soeharto dan kerusuhan Mei 98 pada waktu itu. Oke teman-teman, di sini perlu saya tegaskan kembali bahwasanya penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh pemerintahan kita itu merupakan sesuatu hal yang sangat positif sekali. Jika hal tersebut bertujuan benar-benar ingin meluruskan sejarah yang salah. Namun, jika hal tersebut diniatkan untuk memutihkan sebuah kekuasaan yang berdarah, maka itu adalah sebuah pengkhianatan besar pada rakyat Indonesia. Di sini Fadlizon seharusnya itu menyadari bahwasanya di era yang serba digital ini, ketika ada upaya-upaya penghapusan sejarah, itu justru akan menyalakan kembali ingatan kolektif masyarakat kita. Dan ketika penghapusan sejarah itu benar-benar dilakukan, itu akan sangat beresiko sekali terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto saat ini. Oke teman-teman, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.